Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pertama kali kita bertemu walaupun lewat daring. Sebelumnya karena kita mungkin sudah bertemu, tapi alangkah baiknya untuk saya akan memperkenalkan diri sehingga nanti anak-anak kalau ketemu saya mungkin di jalan tahu kalau itu adalah Pak Guru siapa. Nah, nama saya cukup singkat, yaitu cukup Pak Hambali. Kemudian alamat tempat tinggal adalah Sambung Gang 3. Nah, saya kira cukup. Sekarang kita mulai pada pembahasan materi. Untuk kali ini kami atau saya dipercaya untuk memegang pelajaran matematika di kelas 9. Untuk itu anak-anak, ini seperti biasa sebelum daring masih tatap muka. Ini anak-anak wajib nanti menyediakan 2 buku tulis yang berupa peta. 1 untuk catatan hal-hal nanti yang penting. Yang kedua adalah untuk latihan-latihan. Ini bukunya peta karena nanti pada saat menggunakan peta kalian tidak kebingungan. Anak-anakku sekalian, kemarin disampaikan oleh Bu Nelis, yaitu tentang sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Kamu masih ingat bahwa suatu bilangan berpangkat apabila bilangan pokok sama, maka dalam perkalian yang pertama, pada perkaliannya adalah cukup menjumlah dengan pangkat-pangkatnya. Yang kedua, pada pembagian bilangan berpangkat apabila bilangan pokok sama, maka pangkat cukup dikurangi. Itu saja 2, sebab nanti yang akan bahas adalah tentang pangkat 0 dan pangkat negatif serta bentuk akar. Pertama adalah untuk bilangan yang berpangkat 0. Ini jika A adalah elemen bilangan real, M dan N bilangan bulat positif, dengan syarat M sama dengan N. Berarti M karo N ini angkane podo. Maka berlaku A pangkat M dibagi A pangkat N adalah A pangkat M dikurangi N. Karena M sama dengan N, maka M dikurangi N otomatis 0 karena sama. Maka didapatkan A pangkat M per N adalah A pangkat M dikurangi N sama dengan A pangkat 0. Nah, sekarang coba kita masukkan pangkat-pangkat itu ke dalam faktor-faktornya. Contoh, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 artinya apa? Perkalian berulang yang merupakan bilangan pokoknya 2. Jadi 2 pangkat 3 ya 2 kali 2 kali 2 dibagi 2 pangkat 3 ya 2 kali 2 kali 2. Mari kita faktor-faktornya kita sederhanakan. 2 bagi 2 1 1 1 1 1 per 1 sama dengan 1. Dengan kata lain, nanti kita bisa simpulkan bahwa apabila A bilangan real dan A tidak 0, maka A pangkat 0 pasti 1. Saya ulang, jika A elemen bilangan real dan A bukan bilangan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh, ayo nih, coba buktikan bahwa 5 pangkat 0 sama dengan 1, ini yang A. Yang B, negatif 2 pangkat 0 juga 1. Kita buktikan. Bukti. Kita ambil sembarang bilangan pokok 5, pangkatnya sembarang. Berapa misalnya? 4, boleh. Dibagi 5 pangkat 4. Artinya apa? Kalian mesti harus ingat sifat pembagian pada bilangan berpangkat
yang apabila bilangan pokok sama, apa anak-anak? Iya, pangkat cukup dikurangi. Sehingga ini adalah sama artinya dengan 5 pangkat 4 dikurangi 4 sama dengan 5 pangkat 0. Kamu lihat ini 5 pangkat 0. Sekarang kita buktikan dengan faktornya. 5 pangkat 4. Artinya apa? Berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5 per 5 pangkat 4. Saya ulang. Coba perkaliannya. Faktor-faktornya adalah 5 kali 5 kali 5 kali 5. Coba hitung. Ini kalau dihitung secara keseluruhan 625. Dihitung secara keseluruhan juga 625, sehingga apabila bilangan rasional atau pecahan dalam bentuk A per B di mana B tidak sama dengan 0, maka A sama dengan B, otomatis hasilnya 1. Sekarang yang negatif. Nah, ini ada kesamaan. Sekarang yang negatif, yang B, bukti dari bilangan real. Bilangan real itu terdiri dari bilangan bulat ditambah pecahnya, ditambah dengan negatifnya. Negatif 2 pangkat 0 sama, sebentar, kita ambil pangkat dari negatif 2 sembarang. Coba Francisca ambil pangkat berapa? Iya 2. Nah, kita ambil pangkat 2. Sama seperti yang ada polanya, yaitu dibuat bentuk faktor-faktornya. Negatif 2 kali negatif 2 karena pangkatnya 2. Kemudian per negatif 2 juga pangkat. Mengapa Pak kok harus negatif 2? Ingat, ini bahasan untuk pembagian pada bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama. Ini wajib sama karena ini namanya bilangan pokok, sehingga jenis pangkat atau karakteristik. Sehingga ini negatif 2 dikali negatif 2, dicoreki atau disediakan boleh, langsung kamu likan boleh. Negatif dengan negatif nanti hasilnya adalah positif. 4 dibagi ini 4 sama dengan 1. Terbukti. Nah, jadi kalian nanti kalau ditanya kok iso bilangan pangkat 0 kok bisa 1, ini buktinya. Jadi kalian tidak hanya pokoknya ya siji. Nah, itu sehingga kalian tahu seperti ini. Ini saya kira untuk bisa dicamkan dan nanti bisa dicatat sambil mendengarkan pada buku catatan. Kalau mungkin hari ini anak-anak belum siap buku catatan, insya Allah besok 2 minggu atau 1 minggu yang akan datang harus siap buku catatan, sehingga kalau ada sesuatu yang harus dicatat. Nah, kemudian yang berikutnya ini sudah rampung untuk yang pangkat 0. Sekarang kesimpulan terakhir untuk yang pangkat 0. Suatu bilangan manapun, asal itu bilangan real dan tidak sama dengan 0, maka bilangan itu kalau di pangkat 0 hasilnya 1. Itu kesimpulan terakhir. Kemudian yang kedua adalah bilangan berpangkat negatif. Nah, bilangan berpangkat negatif ini sudah selesai. Bilangan berpangkat negatif. Perlu diketahui anak-anak bahwa bilangan yang berpangkat bukan bilangan positif, bulat positif, disebut bilangan pangkat tak sebenarnya, termasuk yang kita bahas tadi, pangkat 0 itu bukan pangkat sebenarnya. Kemudian pangkat negatif juga bukan pangkat yang sebenarnya. Ini coba perhatikan syarat untuk yang bilangan berpangkat negatif. Nih, jika A elemen bilangan real, M dan N elemen bilangan bulat, kemudian M kurang dari N, nganggo kalimat variabel, anak-anak mungkin sedikit agak rancu.
nanti kalau sudah dalam bentuk contoh bilangan real, insya Allah nanti anak-anak mudeng. Ya, jika A bilangan real ya real, sembarang. Yang penting orang imajiner, juga bukan bilangan yang merupakan bilangan yang tidak terdefinisi, itu real. M dan N bilangan bulat, positif. M kurang dari N. Maka perhatikan bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N, ingat pada pembagian bilangan berpangkat, apabila bilangan pokok sama, maka cukup iya mengurangi pangkatnya. Sehingga ini sama dengan A pangkat M dikurangi N. Apa akibatnya? Karena M kurang dari N, maka M dikurangi N mesti selalu negatif. Pasti. Sebab M-nya kurang dari N. Sekarang contoh real. Dimasukkan dalam bentuk bilangan nyata. Misalnya 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Keliru, M-nya harus lebih kecil. Nah, MN ini dalam konsep sifat yang kedua, bahwa apabila bilangan pokok sama berpangkat, maka pangkat cukup dikurangi. Sehingga ini 3 pangkat 2 dikurangi 4. Menghasilkan apa? Karena bilangan yang dikurangi kurang dari pengurangnya, maka mesti hasilnya negatif. Sehingga 3 pangkat negatif 2. Ini loh yang disebut pangkat negatif. Dan juga seperti yang di depan tadi, bahwa pangkat negatif adalah merupakan bilangan pangkat tak sebenarnya. Nah sekarang ini untuk bilangan yang berpangkat negatif. Kemudian bilangan yang negatif itu juga dapat dinyatakan sebagai bentuk berikut. Bilangan berpangkat negatif juga bisa diubah menjadi positif. Demikian juga sebaliknya, bilangan yang berpangkat positif juga bisa dinyatakan sebagai pangkat yang positif. Nih, sekarang dinyatakan dalam bentuk ini tadi sudah. Nah sekarang kita coba hitung secara manual. 3 pangkat 2, 3 kali 3 per 3 pangkat 4, 1, 2, 3, 4. Terus kita sederhanakan, 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 1, 1 kali 1 1, 3 kali 3 9. Buat bilangan pokok 3 berarti 1 per 3 pangkat 2. Nih, ternyata bilangan yang berpangkat negatif dapat dinyatakan menjadi bilangan yang berpangkat positif. Dan sebaliknya, bilangan berpangkat positif bisa dijadikan negatif. Dengan kata lain juga, apabila bilangan yang pangkatnya negatif itu menunjukkan bahwa bilangan itu adalah pecahan 1 per. Itu gampang ya. Bilangan 1 per. Sehingga bentuknya bisa seperti ini. 3 pangkat min 2 bisa juga ditulis 3 sepertiga pangkat 2. 3 pangkat min 5 ditulis 1/3 pangkat 5. Ini kalau negatif diubah positif. Sekarang kalau dibalik, dari positif menjadi negatif, 1/2 pangkat 5 itu ya cukup 5 pangkat negatif 5. Sebentar 2 bilang pokoknya. 1/2 pangkat 5 bisa ditulis dalam bentuk 2 pangkat negatif 5. Demikian juga lagi misalnya 1/7 kuadrat itu ya sama dengan 7 pangkat negatif 2. Inilah konsep dari bilangan berpangkat 0 dan berpangkat negatif. Nah, ingat yang terakhir, kesimpulan terakhir. Suatu bilangan real
yang tidak sama dengan 0 apabila pangkatnya negatif menunjukkan bilangan pecahan 1 per atau seper. Contoh 5 pangkat min 2 otomatis 1 per 5 pangkat 2. Setengah pangkat 3 1 per 3 pangkat min 2 dan seterusnya. Demikian anak-anak, nanti untuk soal bisa menyusul, cukup pilihan ganda hanya 5 nomor, nanti bisa diikuti dan dikerjakan sebaik-baiknya, dikirimkan lewat apa? Lewat pada Google Form yang linknya di bawah ini. Demikian anak-anak, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan mendapatkan ilmu yang berkah, dapat menyelesaikan semuanya dengan baik, dan kita tetap semangat, tetap sehat, dan tetap belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.